Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azil Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN di tahun 2021, khususnya untuk jabatan fungsional guru. Akan kami sampaikan informasi terbaru. Namun sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi untuk hari ini, hari Jumat tanggal 19 November adalah hari terakhir ya dari pemilihan formasi di tahap yang kedua. Kami ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah berhasil ya memilih formasi di tahap yang kedua. Kemudian nanti semoga dilancarkan dalam melakukan seleksi di tahap yang kedua ini ya, dari tanggal 2 sampai dengan tadi tanggal 6 sampai tanggal 10 Desember tahun 2021. Nah, untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di tahap yang pertama, tetap sabar ya menunggu keputusan karena memang belum ada ya kepastian kapan pemberkasan itu akan dilakukan, walaupun sebagian dari daerah-daerah sudah melakukan pemberkasan. Nah, teman-teman, akan kami sampaikan di informasi ini terkait informasi dari BKN ya. BKN kami bawakan informasi itu dari media online jpnn.com. Kami akan sampaikan beberapa berita. Nah, yang pertama adalah info dari BKN terbaru ya soal pemberkasan NIP P3K 2021 khusus guru honorer. Sabar ya, diminta sabar oleh BKN. Kita bacakan. Proses pemberkasan NIP P3K 2021 sudah dimulai setelah sistem pengisian daftar riwayat hidup atau DRH di masing-masing akun SSCASN calon P3K telah siap digunakan. Nah, PLT BKN Bima Haria Wibisana mengatakan masing-masing peserta yang lulus seleksi P3K 2021 harus menginput sendiri DRH melalui sistem modul DRH di aplikasi SSCASN. Jadi melalui akun masing-masing ya. Pengisian ini berlaku untuk peserta yang lulus P3K guru maupun non-guru, kata Bima Haria Wibisana kepada jpnn.com ya. Nah, secara terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan sistem pengisian DRH-nya sudah siap. Jadi untuk sistemnya sudah siap. Pengisian itu merupakan syarat awal data penerbitan NIP P3K dan harus diinput masing-masing calon peserta yang telah lulus. Penginputan DRH ini baru dimulai oleh P3K non-guru. Nah, jadi walaupun misalkan daerah sudah melakukan pemberkasan NIP ya, tetapi pengisian DRH ini menjadi syarat awal dari penerbitan NIP P3K. Jadi ini menjadi syarat kunci juga tentunya. Dan untuk P3K guru harus bersabar ya. Jadi yang mengisi DRH baru calon P3K non guru, ujarnya, sesuai jadwal yang dikeluarkan BKN per 2 November 2021. Penyampaian kelengkapan dokumen untuk P3K non guru tahap 1 pada 18 November sampai 4 Desember. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang dinyatakan lolos tahap pertama itu nanti belum bisa mengisi DRH di akun masing-masing ya. Pengusulan penetapan di P3K non guru itu 19 November sampai 18. Untuk non guru tahap 2 penyampaian dokumennya 30 November sampai 16 Desember. Sedangkan untuk pengusulan penetapan NIP-nya itu non guru mulai 1 sampai dengan 31 Desember. Nah, bagaimana dengan P3K guru? Bapak Suharman menjawab masih menunggu pengolahan data sebab beberapa data masih bermasalah. Dia mengatakan BKN telah menerima surat dari Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril hari Rabu tanggal 17 November terkait data Dapodik yang guru swasta tetapi bisa ikut seleksi tahap 1. Berdasarkan Permen PAN RB 28, guru swasta tidak bisa ikut tes P3K tahap 2, bisa ikut di tes tahap 2 dan 3. Namun entah kenapa di Dapodik ada guru swasta terdaftar sebagai guru honorer di sekolah negeri sehingga mereka bisa ikut seleksi tahap 1. Nama ini kemudian diminta untuk di TMS-kan, tidak memenuhi syarat karena memang yang bersangkutan tidak boleh ikut di tahap pertama, terangnya. Jadi masih ada masalah ya tentunya, dan ini permintaan langsung dari Bapak Iwan Syahril selaku Dirjen GTK untuk men-TMS-kan ya. Jadi menggugurkan peserta yang memang dia adalah guru honorer swasta tetapi bisa mengikuti di tahap yang pertama walaupun di pengumuman pasca sanggahnya dia dinyatakan lolos ya.
Nah, Bapak Deputi Suharmen pun meminta para guru honorer yang lulus P3K tahap 1 untuk bersabar sebab terlalu berisiko bila sistem DRH dibuka sementara datanya masih ada yang bermasalah. Nah, berarti artinya untuk pengisian DRH secara bersama-sama nanti guru-guru honorer yang sudah lolos di tahap yang pertama masih menunggu informasi lebih lanjut terkait kapan dimulainya pengisian dari daftar riwayat hidup ini. Nah, data itu sebagai data awal untuk pengisian pengusulan NIP ya, pengusulan NI atau NIP untuk P3K yang telah lulus di tahap yang pertama. Nah, di sini kami masih bersumber dari jpnn.com ya terkait dengan pengusulan ini. Nah, ditanya pemberkasan NIP guru, banyak Pemda yang tutup mulut, sungguh aneh ya. Nah, ini kami bacakan. Ketum Honorer Guru Bersertifikasi Negeri Rizky Safari Rahmat mengungkapkan sebagian Pemda mendadak tutup mulut ya ketika ditanya oleh guru honorer tentang pemberkasan NI atau NIP P3K. Sikap tertutup ini membuat para guru honorer bertanya-tanya apakah pemberkasan tahap 1 menunggu seleksi tahap 2 dan tahap 3 selesai. Ini ya wajar ya, karena memang belum ada kejelasan tentang pemberkasan tersebut, sehingga guru honorer apakah ini nanti akan dilakukan bersamaan dengan tahap 2 dan tahap 3 seperti itu. Nah, kawan-kawan di luar Jawa kesulitan mengakses informasi dari masing-masing BKD, mengaku tidak tahu karena tidak dilibatkan, kata Rizky kepada jpnn.com. Jadi memang wajar ya, karena ketika BKD atau BPSDM atau dinas itu mengatakan bahwa menunggu petunjuk pusat, karena memang di berita yang kita bawakan di berita pertama ya, itu memang BKN mengatakan menunggu dari pusat sehingga nanti pengisian DRH bisa langsung dilakukan oleh guru-guru honorer ya. Nah, ini informasinya, dua informasi dari kami. Jadi untuk guru-guru yang belum melakukan ataupun belum ada kepastian dari pengisian atau pemberkasan untuk NIP P3K, tetap mohon bersabar karena nanti pengisian DRH menjadi salah satu syarat awal ya, data awal dari pengajuan NIP atau NI P3K yang telah lulus di tahap yang pertama. Jangan galau, tetap menunggu informasi. Kami doakan semoga yang pemberkasan segera bisa pemberkasan secara lancar, dan guru-guru yang berlaga di tahap yang kedua semoga diberikan kemudahan dan bisa lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.